Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Dia Retno di channel Guru Matematika. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Dan kali ini kita akan belajar mengenai ukuran letak data. Nah, di sini ukuran letak data ini ada 3 ya. Saya sebutkan. Yang pertama itu ada kuartil istilahnya, kemudian yang kedua ada desil, kemudian yang ketiga ini ada istilah persentil. Nah, ukuran letak data ini yaitu suatu ukuran yang menunjukkan letak suatu data. Nah, pada bagian ini kita hanya akan membahas tentang kuartil. Nah, untuk lebih memahami apa itu kuartil, di sini saya ilustrasikan ya. Kita misalkan saya memiliki sebuah data. Nah, data ini saya anggap sebagai garis lurus seperti ini ya. Nah, sebenarnya bebas ya datanya. Nah, di sini saya buat data, dimana data ini kan pasti memiliki nilai terkecil ya. Kalau biasa disebutnya itu sebagai x-min atau nilai minimal atau nilai terkecil sama saja. Kemudian ada juga nilai yang terbesar, nah di ujung-ujungnya. Nah, jika data ini saya bagi dua atau kita ambil sebuah nilai yang posisinya di tengah, kita sudah belajar kemarin ya, ini disebut sebagai median dari data atau nilai tengah suatu data. Nah, median ini memiliki nama lain yaitu kuartil tengah. Nah, seperti ini. Jadi selain nilai tengah, median juga disebut sebagai kuartil tengah. Nah, simbolnya itu Q2. Nah, sampai sini paham ya tentang kuartil tengah. Kemudian jika dari kuartil tengah ke bawah, datanya ini saya bagi dua lagi. Data yang di tengah-tengah ini disebut sebagai kuartil bawah ya. Jadi kuartil bawah ini posisinya berada di tengah-tengah data yang terletak dari median ke bawah. Nah, ini disebut sebagai kuartil bawah. Atau ini biasa disebut sebagai Q1. Nah, kemudian kalau dari median ke atas atau data dari median ke data yang terbesar, kita ambil tengahnya. Nah, ini disebut sebagai kuartil atas ya, atau biasa disebut atau disingkat dengan Q3. Nah, jadi kalau Q1 itu kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, dan Q3 itu kuartil atas. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu ya. Jadi kalau kuartil ini membagi data jadi 4 bagian. Nah, ini saya kasih tanda checklist ya. Artinya kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian. Nah, sementara desil, kalau desil itu dari kata dasa ya. Dasa kan 10 ya. Nah, kalau desil berarti membagi datanya menjadi 10 bagian. Kalau persentil berarti dari persen, ini membagi data menjadi 100. Nah, kalau kalian amati, kuartil ini membagi data jadi 4. Nah, sampai dengan kuartil ketiga. Kalau desil ke 10 berarti desilnya hanya sampai ke 9, namun tidak kita bahas ya. Nah, pada bagian ini kuartil yang kita bahas yaitu kuartil data yang berkelompok. Nah, untuk rumusnya QI ini bisa disebutkan sebagai TB atau tepi bawah ditambah I per 4N dikurangi FKS dibagi dengan F Q ke I dikalikan dengan P. Nah, rumus ini sangat mirip dengan median ya. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita pelajari bersama tentang median. Ini rumusnya sama persis. Jadi kalau TB ini adalah tepi bawah, kemudian N di sini adalah total frekuensi, FKS frekuensi kumulatif sebelumnya, FQI adalah frekuensi kuartil ke I, P-nya adalah panjang kelas. I di sini nanti diisi sebagai 1, 2, atau 3 tergantung kuartil yang ditanyakan. Kemudian untuk langkah penyelesaiannya seperti apa? Nah, di sini langkah pertama nanti kalian tentukan dulu letak kelas kuartilnya. Jadi sama dengan langkah mencari median ya. Kalian cari dulu kelas kuartil. Misalkan di sini kelas ke-1 berarti 1/4 N. Kalau kelas kedua itu berarti 2/4 N. Nah, 2/4 di sini kan berarti sama saja dengan setengah. Nah, ini kan sama dengan kalian mencari median ya. Nah, kemudian untuk
Q3 atau kuartil ketiga atau kuartil atas. Ini cara mencarinya yaitu 3/4N. Jadi semuanya ngikutin 1 ya 1 gitu ya, tapi bawahnya selalu 4. Kemudian langkah berikutnya buat frekuensi kumulatifnya. Nah ini tujuannya untuk menentukan letak kelasnya di urutan yang mana, seperti itu. Kemudian langkah ketiganya, tentukan kelas kuartilnya. Nah, setelah menemukan kelas kuartil, baru kalian nanti bisa menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Nah, lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ya. Di sini saya menggunakan contoh tabel. Nah, nanti untuk yang histogram bisa kalian kembangkan sendiri ya, karena caranya sama seperti langkah-langkah sebelum materi ini. Nah, di sini saya memiliki contoh tabel yang mempunyai 6 kelas. Nah, kita akan mencoba mencari Q1 atau kuartil bawah, Q2 atau kuartil tengah atau median. Nah, Q3 ini kita mencari kuartil atas. Nah, kita cari dulu letak kelas Q1. Q1 itu tadi rumusnya adalah 1/4N untuk nyari letak kelasnya. Nah, N di sini berarti total frekuensi. Kita hitung dulu ya untuk total frekuensinya. Nah, kalian perhatikan di kolom frekuensi. Kalau kita jumlah, semuanya ini adalah totalnya ada 40. Nah, 40-nya kita masukkan ke N, berarti 1/4 kali 40, sehingga nilainya adalah 10. Nah, ini untuk letak Q1. Kemudian untuk letak Q2 ini berarti sama saja median ya. Nah, kita cari menggunakan 2/4N atau setengah juga boleh. Nah, ini berarti setengah kalikan 40. Nah, berarti jumlahnya adalah 20. Kemudian terakhir letak Q3. Nah, untuk Q3 berarti kita cari menggunakan 3/4N, sehingga 3/4 dikali 40. Nah, ini hasilnya adalah coret ya, 40 dengan 4-nya, sehingga ketemunya 30. Nah, kalian sudah menemukan urutan letak dari kuartilnya. Langkah berikutnya, kita cari FK atau kita buat kolom FK. Kita ingat ya, FK itu 4-nya tetap, kemudian 4 tambah 5 9, 9 tambah 14 23, tambah 10 33, kemudian tambah 4 37, terakhir tambah 3 jadi 40. Nah, ini sama dengan total frekuensinya. Nah, setelah itu kalian cari letak kelasnya atau tentukan letak kelas kuartil 1 terlebih dahulu ya. Ini urutan ke-10. Nah, kalian ingat kembali FK ini maksudnya contoh FK 4 berarti 1 sampai 4 datanya, 9 berarti 5 sampai 9, 23 berarti 10 sampai 23. Kemudian FK 33 itu artinya data ke 24 sampai 33, 37 artinya 34 sampai 37. Kemudian terakhir 38 sampai 40. Nah, urutan data ke 10 itu berarti letaknya di 10 sampai 23. Nah, berarti ada di kelas ketiga. Nah, ini berarti kelas kuartil satunya. Nah, ingat ya, FK-nya yang dipakai yang sebelumnya, sehingga dilingkarinya ke atas. Nah, ini letak kelas Q1. Nah, setelah ketemu kelasnya, baru kalian masukkan ke rumus Q1 sama dengan TB ditambah dengan 1/4N dikurangi FKS dibagi dengan FQ1. Nah, karena ini ditanyakan kuartil 1 ya, dikalikan P. TB-nya kalian ingat kembali ya, dari 60 dikurangi 0,5 sehingga diperoleh 59,5 ditambah 1/4N-nya, berarti hasil dari yang 10 tadi kita masukkan dikurangi FKS-nya 9 dibagi FQ-nya, berarti yang frekuensi kelas kuartilnya 14. Nah, P-nya kalian ingat ya, selisih dari batas yang berdekatan. Nah, ini saya ambil yang bawah saja ya, sehingga P-nya ketemu 10. Dari sini kalian hitung 59,5 ditambah 1/14 dikalikan 10. Nah, ini silahkan kalian hitung menggunakan Prokapet ya, ketemunya nanti berupa bilangan desimal saja biar lebih mudah, sehingga diperoleh 59,5 ditambah 10 dibagi 14 sehingga diperoleh nilainya adalah 0,71. Nah, ini kalau kamu jumlah dengan 59,5 hasil akhirnya adalah 60,21. Nah, ini adalah kuartil bawah atau Q1.
Nah, selanjutnya untuk mencari Q2, kita cari lagi letaknya ada di urutan 20. Nah, 20 berarti posisinya masih di 10 sampai 23. Sehingga kelas Q2 itu sama dengan kelas Q1. Nah, dari sini kita langsung gunakan rumus Q2 atau ini rumus median ya, sama saja dikurangi FKS dibagi dengan FQ2 dikalikan P. Nah, dari sini TB-nya kita masukkan sama ya, 59,5 ditambah setengah N-nya. Nah, ini bedanya di sini. Dia adalah 20 dikurangi FKS-nya juga sama dengan tadi Q1, ketemunya yaitu 9 dibagi FQ2-nya juga sama 14. Nah, P-nya juga sama 10. Dari sini hasilnya yaitu 59,5 ditambah dengan, nah ini kan 20 kurangi 9 ya, dibagi 14 kali 10, ini ketemunya 7,86. Nah, diperoleh hasil akhirnya yaitu 67,36. Nah, ini adalah kuartil tengah atau median. Nah, kemudian untuk mencari Q3 itu seperti apa? Nah, kalian perhatikan di letaknya. Letaknya ada di urutan ke 30. Kalian lihat di urutan FK-nya 30 itu masuk di kelas yang mana? Nah, kalau kalian amati itu masuk di kelas keempat, dimana yang urutannya itu adalah 24 sampai 33. Nah, sehingga kelas keempat ini adalah kelas Q3 atau kelas kuartil atas. Nah, yang saya lingkari merah ya. Nah, dari sini setelah ketemu kelas Q3-nya baru kalian masukkan ke rumus sama dengan tadi TB ditambah 3/4 N. Nah, karena ini Q3 sehingga 3/4 N dikurangi FKS dibagi dengan FQ3 dikali P. Nah, jadi bedanya hanya di 3/4 N dan FQ3-nya. Nah, TB-nya dari sini 69,5 ditambah 3/4 N-nya 30 ya, kurangi FKS-nya berarti yang 23 dibagi 10 kali 10. Nah, ini harusnya, mohon maaf ya, harusnya ini 23. 69,5 ditambah 30 kurangi 23, harusnya ini 7. Mohon maaf ya, ini salah nulis ya. Sehingga 7 ditambah 69,5 adalah 76,5. Nah, itu adalah Q3. Ini mohon maaf ada salah penulisan FKS ya. Seharusnya 23 bukan 27. Nah, sampai di sini untuk ukuran letak data. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.